Cek, cek. Halo teman-teman semuanya. Aduh gila ya, ini episode sebenarnya udah gue edit. Tapi karena kebodohan, akhirnya gue harus ngulang lagi ya, nge-take videonya dari awal bro. Tapi tentunya ya sudahlah. Saya mencoba untuk berlegowo aja dan ya udah gue take ulang lagi ya. Karena gue tidak sengaja mendelete ya video dari sumbernya. Oke, nah jadi teman-teman, secara personal ya, gue tuh sekarang lagi membangun 4 habit yang ya gue harap ini akan menjadi sesuatu yang positif lah ya untuk pertumbuhan gue sendiri gitu dan juga orang-orang yang bekerja sama dengan gue gitu. Habit yang pertama adalah gue sekarang secara aktif ya mencoba untuk lebih mengembangkan skill-skill yang bisa ya membantu gue meningkatkan emotional intelligence gue in the first place gitu. Jadi gue mencoba untuk lebih aktif ya, lebih terbuka terhadap berbagai macam pendapat yang mungkin secara personal gue nggak setuju. Seperti itu ya. Tapi ya ada momen juga di mana gue menyadari bahwa ketidaksetujuan gue tuh terkadang cuma masalah waktu ya. Ada hal yang benar-benar gue nggak setuju. Tapi ada juga sebuah ketidaksetujuan yang sebenarnya ya nanti ketika lu udah sampai di titik tertentu ya lu akan mulai merasa bahwa oke ya ternyata pendapat yang dibilang oleh A, B, C, D, E, F, G gitu itu make sense gitu. Jadi karena lu belum punya kapasitasnya, jadi lu menilai ya sesuatu yang istilahnya lu awalnya nggak setuju itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Ya jadi gue mencoba untuk melatih ya keterbukaan itu. Nah, skill yang kedua yang gue coba untuk latih ya adalah bagaimana gue mencoba untuk tidak mudah gitu ya untuk menghakimi sebuah ide. Jadi tujuannya ya bukan sekedar mencari sebuah solusi ya terhadap sebuah permasalahan gitu, tapi juga ada tujuan yang menurut gue jauh lebih penting gitu untuk kalau kita bicara long term atau sustain gitu ya. Yaitu bagaimana gue bisa menciptakan kultur ya yang nyaman ya bagi siapapun yang bekerja sama gitu ya dengan gue, yang mungkin terlibat dalam apapun yang sedang gue bangun gitu, sehingga mereka tuh punya kenyamanan ya, keberanian gitu untuk menyampaikan ide-ide dan ya kita bisa bareng-bareng ya bereksplorasi ide tersebut. Dan yang ketiga ya, gue mencoba untuk lebih kritis kali ya terhadap apa yang sedang gue bangun gitu. Jadi gue mencoba untuk mempertanyakan ya banyak hal. Ya contoh misalnya kalau di bisnis yang sedang gue bangun gitu ya gue mencoba untuk lebih kritis, kayak istilahnya emang bisnis itu harus kayak gini ya, emang bangun brand tuh kayak harus kayak gitu, emang bangun marketing activity atau campaign tuh harus seperti ini gitu. Jadi gue mencoba untuk berani ya untuk mempertanyakan ya dan men-challenge apa yang sebenarnya sedang running di bisnis gue. Ya in order ya, tujuannya sih sebenarnya cuma satu, ya biar gue bener-bener memahami apa sih sebenarnya sedang gue lakukan dan gue menyadarinya gitu. Dan yang keempat ya, gue sedang membangun habit ya untuk sering-sering mapping. Jadi membuat ya berbagai macam framework ya terhadap apapun yang sedang gue bangun pula gitu, especially in business. Ya dengan harapan ya pada akhirnya gue bisa membuat ya sebuah pemetaan terhadap apapun yang running dalam bisnis gue ya. Kalau lu bisa punya peta ya, lu bisa mapping, ya kita jadi akan lebih mudah untuk bisa bernavigasi gitu ya. Bagaimana kita akan menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, itu biasanya jadi lebih clear gitu kalau lu udah punya petanya. Intinya sih seperti itu. Nah tentunya ya, segala keputusan gue untuk membangun 4 habit ini itu tidak datang tiba-tiba ya, tidak langsung jedar, oke, gue merasa terinspirasi untuk melewati itu. Tidak ya. Ini tuh muncul ya karena gue punya sesuatu yang sebenarnya dari dulu pengen gue omongin, cuman gue tuh sering kali ragu. Lebih ke insecure sih ya, saya kan anaknya insecure gitu karena gue ngerasa kok nggak banyak yang ngomongin hal yang gue ingin bicarakan ini gitu. Jadi hal yang ingin gue bicarakan itu adalah inovasi. Ya, jadi kalau di negara ini sendiri ya, gue jujur li ya, entah gue yang kurang banyak mainnya atau mainnya kurang jauh gitu, tapi yang gue lihat sih, kayaknya tokoh-tokoh yang membahas inovasi secara aktif itu tidak banyak ya. Yang gue lihat secara konsisten itu ya Dr. Indrawan Nugroho gitu ya. Pak Indrawan ini yang konsisten gitu ngebahas tentang bagaimana sih pada akhirnya kita bisa membangun kultur inovasi yang baik dalam sebuah company gitu. Paling beliau aja yang gue tahu gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain
Saya kurang paham kayak gitu. Inovasi ini sesuatu yang sebenarnya gue seneng dari dulu secara personal ya, karena gue tuh jujur gue benci melakukan hal-hal yang kayak, kayaknya kalau orang udah ngelakuin itu males amat sama dia gitu. Ya nggak tahu, for no reason gitu. Gue ngerasa dari dulu tuh gue punya traits ini gitu. Jadi nggak pengen istilahnya sama dengan apa yang udah ada gitu, sesuai dengan status quo misalnya seperti itu. Ya kan teman-teman sebenarnya bisa coba memperhatikan juga gitu ya, kayak tagline WKWK pun nggak kepikiran gitu, karena gue males ngelakuin sesuatu yang sebenarnya udah kepikiran ya, walaupun sebenarnya itu juga nggak salah. Jadi ya gue punya traits personal ini yang kemudian pun entah kenapa ya, mungkin universe ya atau Tuhan gitu ya, membawa gue menemukan problem-problem yang seringkali itu justru ketika gue bersikap lebih inovatif gitu, ya problemnya selesai. Ya seperti itu. Jadi teman-teman, gue pengen ngebahas topik ini nih, khususnya di WKWK. Mungkin dengan cara-cara yang lebih berbeda ya. Ya versi gue lah, intinya seperti itu. Karena gue percaya inovasi itu ya pada dasarnya nggak ada pakemnya ya. Selama dia kemudian bisa terwujud gitu ya sebagai sesuatu yang kemudian useful dan bisa terimplementasi, ya apapun caranya sebenarnya it doesn't really matter ya, selama kembali lagi ya sesuai dengan koridor-koridor tujuan apa sih yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh si pembuatan inovasi tersebut. Jadi ya setelah itu gue mencoba untuk ya memberanikan diri lah ya, mari kita bahas topik yang memang gue secara nyata seneng bener. Tapi ya kembali lagi lah, apakah kemudian bahasan-bahasan yang nanti akan gue bahas adalah sesuatu yang berkualitas, ya itu mah teman-teman yang menilai. Yang penting saya senang. Saya senang. Nah, ya maka dari itu kan, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan gitu dalam kepala gue, kayak kenapa ya, kenapa ya Indonesia tuh kayak jarang sekali ya membahas topik inovasi secara yang bisa dibilang lebih mendalam gitu. Jadi ya gue mencoba untuk menarik atau bisa dibilang menarik perspektif gue ya secara lebih jauh ya, jadi gue lihat secara lebih makro sedikit, dan gue mencoba untuk mencari data gitu ya, yang memperjelas gue gitu terhadap what's going on in my country. Ternyata ya gue menemukan sebuah penelitian gitu ya terkait seberapa inovatif sih Indonesia gitu, dan penelitian itu disebut sebagai GII ya, jadi Global Innovation Index ya, dan gue lihat di Global Innovation Index tahun 2022, Indonesia ada di peringkat ke, drum roll please, 75 guys ya, jadi 75 dari 132 negara ya, 75 dari 132 negara gitu, dan ya kita tuh ada di bawah negara-negara tetangga kita di Southeast Asia. Ada Singapura, ya, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ya, jadi sabar-sabar aja kita. Ya, dan gue mencoba untuk melihat lebih dalam. Jadi sebenarnya kita tuh paling kurangnya ya, atau istilahnya parameter terendah kita nih yang menyebabkan kita berada di peringkat 75 tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan gue menemukan ada 3 parameter yang utama gitu. Yang pertama adalah tentang human capital. Ya sebenarnya kalau ngomongin human capital ya kayak ini tuh udah jadi bahasan umum gitu ya. Yang memang negara kita pun secara aktif ya, they're trying to improve ya the quality of Indonesian gitu. Baik dari pendidikan, ya dari berbagai macam sektor lah, itu multidimensi banget soalnya kalau ngomongin capital ya, human capital. Terus yang kedua ya, juga dari sisi technology and creativity ya. Nah mungkin ini akan lebih banyak gue bahas nanti ke arah kreativitas gitu ya, konten-konten gue ke depannya tentang inovasi ke situ gitu. Karena ya jujur gue juga lumayan ngerasa bahwa berpikir kreatif itu adalah skill yang tidak banyak dimiliki oleh masyarakat yang gue temui ya. Ya tapi kan ini kembali lagi perspektif gue ya. Jadi bisa aja gue yang istilahnya pikirannya terlalu sempit gitu sehingga gue menjudge bahwa oh masyarakat Indonesia ini sedikit ya yang punya skill berpikir kreatif gitu. Atau memang ya itu kenyataannya. Gue juga nggak tahu ya. Tapi nggak tahu teman-teman gimana menurut pandangan teman-teman gitu. Mungkin bisa komen di bawah ya sehingga bisa memperluas ya perspektif saya gitu terhadap what's going on ya in our society. Dan yang ketiga adalah business sophistication ya. Jadi secara sederhananya business sophistication itu adalah kompleksitas ya dari bagaimana sebuah bisnis itu running di Indonesia. Jadi jarang banget ya kita punya bisnis itu yang cukup kompleks gitu, ataupun ya bisa dibilang ada kecanggihan yang bermain secara maksimal di situ, itu tuh kurang gitu. Ya jadi bisnis kita tuh masih cenderung konvensional.
Nah, setelah gue cari tahu tentang Indonesia ya, terkait data-data dan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kita berada di peringkat 75, gue jadi kepo dong, emang siapa coba yang berada di peringkat pertama, ya kan? Seberapa hebat sih negara ini sehingga dia bisa berada di peringkat pertama sebagai negara paling inovatif versi GII di 2022. Dan ternyata negara tersebut adalah negara Switzerland. Can you see anything? Not sure. We look like ants. The Grand Tour, the very best of Switzerland packed into a road trip. Just ask Anne and Roger. Seriously? Can we stop this, please? Dan menariknya lagi guys, ini tuh dia tuh peringkat pertama selama 12 tahun berturut-turut bro. Berarti kayak dari lu sekolah nih ya, dari SD, SMP, SMA, bro lu selalu juara umum. Selalu gitu, selalu berada di peringkat yang paling atas. Ini kan luar biasa banget gitu. Nah terus gue mencari tahu kan, kenapa sih kok negara Swiss ini bisa berada di peringkat pertama 12 tahun berturut-turut lagi. Kalau ya berdasarkan apa yang gue amati ya, jadi Swiss ini punya kultur inovasi yang sangat baik ya. Dari sisi pemerintahnya sendiri gitu, mereka tuh bener-bener pemerintah yang mensupport dan memfasilitasi research and development ya. Itu terbukti ya secara nyata kalau negara Swiss itu punya anggaran ya untuk riset dan development itu termasuk yang salah satu yang terbesar lah di dunia, seperti itu. Yang kedua ya, negara Swiss itu punya sistem IP protection yang sangat-sangat baik ya. Jadi nggak heran kalau para inovator tuh nggak jadi takut ya, karena mereka merasa disupport dan di backup atas ciptaan-ciptaan mereka. Nah, jadi Swiss ini termasuk yang sangat serius menjaga ya IP protection. Ya, dan saking seriusnya, bahkan mereka pun bisa dibilang ya menjadi inovator pertama untuk mengeluarkan ya istilahnya hukum yang memproteksi IP ini. Jadi ada yang namanya Federal Patent Law. Jadi mereka tuh menciptakan hukum ini di tahun 1906 ya. Dan hukum ini pun juga bisa dibilang the first of its own kind gitu. Jadi mereka tuh emang darah inovasinya tuh bahkan sampai hukum untuk inovasi aja mereka adalah inovator ya. Dan dari sektor pendidikan pun Swiss itu termasuk ya penyelenggara ya sistem-sistem pendidikan yang bisa dibilang sangat berfokus gitu pada riset ya, dan universitas-universitas di sana pun juga punya apa ya daya saing yang bisa dibilang global gitu ya, cukup prestis untuk menghasilkan ya para inovator-inovator muda yang pada akhirnya talent-talentnya itu dicari di seluruh dunia gitu. Jadi kayak emang keren banget lah si Swiss ini. Nah, tapi buat gue ya sebenarnya ada yang jauh lebih esensial daripada regulator ataupun ya sebenarnya kan harus diakui gitu ya. Jadi hal-hal yang tadi yang gue sebutkan itu dari sisi policy making ya gitu. Jadi memang pemerintahnya itu pro kultur inovasi ya. Tapi menurut gue itu tidak akan mungkin kalau society-nya sendiri itu tidak punya mental-mental inovator yang baik gitu ya. Jadi masyarakat di Swiss itu mereka beroperasi gitu ya dengan sebuah kultur yang berpegangan pada value-value tertentu. Nah, value-value itu apa sih? Ya yang pertama, masyarakat Swiss itu sangat memvalue kreativitas. Ya sangat tidak heran ya kalau pada akhirnya mereka bisa menjadi negara dengan kultur inovasi yang sangat baik, karena mereka sendiri secara bawaan gitu adalah negara yang sangat memvalue kreativitas. Dan kedua, mereka ini juga sangat memvalue individualisme. Ketiga, mereka itu juga sangat-sangat memperjuangkan yang namanya kesetaraan ataupun equality ya. Dan yang terakhir, mereka juga punya kultur toleransi yang baik gitu. Jadi ya nggak heran ya, 4 hal ini itu menjadi dasar ya kultur inovasi yang sangat baik di Swiss gitu. Negara ini tuh bener-bener yang menghidupi ya, living, breathing the culture of innovation. Dan di sini gue pengen zoom in lebih dalam ya terkait kultur toleransi dari Swiss. Karena menurut gue ini tuh sesuatu yang sangat apa ya menarik gitu untuk kita pelajari lebih dalam, karena kalau kita ngomongin tentang diversity ya sebenarnya negara kita ya, negara Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman gitu ya. Cuma kita punya PR yang sangat besar untuk bisa mempersatukan itu semua gitu. Jadi let's kita belajar ya, marilah kita belajar lebih dalam dari Swiss. Nah, jadi Swiss itu adalah salah satu negara yang cukup terbuka ya terhadap refugee ya, atau pengungsi gitu ya, dan juga imigran. Jadi Swiss ini memandang keberagaman itu sebagai sebuah kekayaan ya. Para masyarakat Swiss gitu ya, mereka sangat suka untuk menciptakan ya kultur yang nyaman bagi orang-orang ini untuk saling menyampaikan pendapat ya atau perspektif yang berbeda gitu, tanpa adanya judgement atau kritik yang terlalu berlebihan gitu ya. Tidak seperti di negara mana ya. Nah, sekarang kan berarti apa nih learnings-nya gitu ya. Ya kan, jangan sampai kita cuma baca, oke.
Ya terus ketawa-tawa dan makan gorengan lagi gitu. Jadi learning sih ya secara reflektif gitu. Gue punya beberapa poin yang sangat menarik gitu. Kalau kita belajar dari Swiss ya, kalau memang toleransi itu adalah kekuatan inovasi dan kolaborasi itu adalah salah satu kekuatan nyata ya untuk membangun kultur inovatif di sebuah negara. Menurut gua Indonesia tuh kurang apa ya? Kurang advantageous apa gitu. Jadi negara kita yang tercinta ini secara keberagaman ya atau diversity itu kita nggak perlu buka border untuk refugee masuk dan segala macam pun ya, menurut gua kita sudah sangat kaya. Kita punya banyak sekali layer-layer kebudayaan yang seharusnya itu menjadi kekuatan ya. Keberagaman kita itu adalah kekuatan kita. Jadi kalau misalnya kita bicara Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan ya, itu semboyan yang pro inovasi banget sebenarnya bro. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi mungkin negara kita itu punya semangat bawaan itu tuh sebenarnya. Mungkin kurang terdevelop aja nih sejauh ini ya. Berarti kan istilahnya PR kita ya. Kalau oke lah kita punya keberagamannya. Mungkin PR kita ada di toleransinya maybe ya. Bagaimana kemudian kita bisa lebih terbuka ya terhadap pendapat-pendapat orang. Sederhana itu aja sih. Lu nggak harus setuju dengan pendapat itu in the first place ya. Kan memang salah satu menurut gua kemampuan berpikir kritis itu bisa dibangun dengan banyaknya otak kita dihadapkan dengan informasi-informasi yang mungkin di luar dari belief system kita gitu. Sehingga kita bisa melihat sebuah masalah atau suatu peristiwa itu secara lebih holistik gitu ya, multidimensional. Nah menurut gue toleransi kita kayaknya bisa kita tingkatkan lagi. Ya gue sih sangat optimis ya dengan Indonesia gitu, walaupun banyak gue lihat juga seringkali nonton gitu ya konten-konten yang agak fatalistik ya atau kurang optimis gitu terhadap negara ini dan bagaimana kemampuan kita berbudaya ke depannya ya. Tapi gue masih punya kepercayaan lah kalau negara kita bisa kok. Karena kita sudah punya value-value itu sebenarnya. Contoh lagi menurut gue yang tidak kalah penting tentang gotong royong. Ternyata gotong royong itu tuh bukan sesuatu yang familiar gitu ya bagi orang-orang yang gue temui di luar dari Indonesia ya. Jadi ketika gue ngobrol tuh gotong royong tuh sesuatu yang ya secara society itu mereka tidak punya value itu. Ya kalau gotong royong itu kan sebenarnya kultur kolaboratif ya. Kalau kita udah punya diversity, kita punya gotong royong itu ya kultur kolaboratif ya. Kan kalau ada toleransi ini kita mungkin bakal jadi negara yang inovatif gitu. Itulah yang menurut gue PR yang harusnya dilakukan ya. Dan kalau gue secara personal, gue mau mulai itu dari diri gue sendiri gitu kan. Yang ya itulah yang gue ceritakan di awal video ya. Kenapa gue sangat-sangat sedang ya mencoba men-challenge diri gue untuk menciptakan kultur inovatif baik dalam diri gue maupun ya siapapun yang berkolaborasi dengan gue. Jadi inovasi itu ternyata sangat-sangat membutuhkan kecerdasan emosional bro. Berikutnya, kalau ngomong tentang, tadi ya kembali lagi ke peringkat Indonesia. Kita ada di ranking 75 dari 132 negara, dari sudut pandang seberapa inovatifkah negara kita. Ada satu faktor yang tadi gue sampaikan, yaitu tentang business sophistication ya. Jadi kita sangat rendah nih di parameter ini gitu. Kalau memang dari sisi business sophistication kita rendah, dan kalau berdasarkan data yang gue temukan juga dari pemerintah kita, 99% penyusun ya unit usaha di Indonesia itu kan UMKM ya. Kan sebenarnya inovasi itu berarti ya menjadi tanggung jawab dari UMKM gitu. Logikanya kalau UMKM itu kan biasanya bisnis-bisnis yang kita tidak punya banyak pilihan. Ya kan cash lu nggak ada ya kan, kalau seandainya kita misalnya punya banyak cash kan ya udah bisnis sudah selesai gitu, lu nggak perlu berpikir yang lebih strategik kayak lebih kreatif apa segala macem karena lu udah punya resource-nya gitu. Kalau lu nggak punya resource itu kan jadi lu harus bikin pilihan lu sendiri. Nah menurut gua sebenarnya UMKM itu yang paling cocok untuk berpikir kreatif ya. Cuma terkadang karena tidak terbiasa ya, tidak terlatih untuk mau membuka nih pikiran, jadi seringkali UMKM itu stuck dan didikte oleh sistem-sistem yang lebih besar ya. Jadi menurut gue itu sangat sayang sekali. Ya, di akhir video gue cuma mau bilang ke teman-teman, inovasi itu nggak perlu ngomongin sesuatu yang besar banget ya. Kadang-kadang tuh ya jujur ya gue seringkali orang dateng gitu ya terus kucuk-kucuk ngomongin tentang inovasi gitu ya di seminar-seminar dan segala macam, tapi mereka sendiri in my humble opinion ya mereka sendiri menurut gue berbicara terlalu muluk-muluk gitu ya. Inovasi itu
daripada ngomongin apa inovasi yang kita bisa lakukan, mendingan yang pertama kita ciptain dulu kultur deh. Jadi apakah kemudian di perusahaan lu atau di company lu ya, ataupun di komunitas lu, ataupun di diri lu sendiri gitu, lu punya kultur inovasi itu atau enggak? Karena kalau lu nggak punya kulturnya, forget ngomongin inovasi. Kan inovasi itu perjalanan yang sangat beresiko ya, dan terkadang tuh lu harus making decision yang sangat-sangat tidak mudah. Tapi kalau lu bisa menciptakan kultur yang nyaman ya, dan terkadang kita kan perlu berusaha bersama untuk ke situ. Ya gue yakin mimpi-mimpi inovasi itu ya mungkin akan menjadi kenyataan ya. Dan itu yang gue coba ya saat ini ke diri gue sendiri dan orang-orang yang bekerja sama dengan gue. Jadi gue mau mengimplementasikan itu secara nyata gitu. Karena gue percaya emotional intelligence is a one huge thing gitu ya untuk inovasi. Jadi kalau untuk teman-teman sendiri, kira-kira apakah teman-teman ingin bangun kultur inovatif di dalam diri teman-teman ataupun di ya apapun yang teman-teman sedang bangun ya, entah itu kolaborasi bersama dengan tim ya, ataupun sedang menciptakan sebuah hal-hal yang baru gitu, enhancement atau perbaikan-perbaikan baru dari produk teman-teman dan segala macam ya. Apakah teman-teman mau menciptakan kultur inovasi itu dulu? Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, gue mah nggak ngajak-ngajak gitu terserah lu. Tapi ya gue bikin konten ini karena gue rasa ini adalah hal yang sangat menarik gitu ya untuk gue sampaikan. Sisanya mah tinggal teman-teman ya, lu decide sendiri lah, lu ngerasa penting apa enggak. Oke, I'll see you guys on my next video. Bye-bye.